Ayo, siapa coba yang gak doyan buat ngicipin sensasi krenyes dan gurihnya gorengan-gorengan siap santap seperti ini, Bos? Wah, kalau udah pada tahu nih, pasti pada nyerbu duluan tuh, Bos. Apalagi udah direview oleh banyak food vlogger kayak gini. Wih, pantes aja cuma jualin gorengan tapi bisa sampai viral. Dengar-dengar nih, Bos, bisa laku ribuan pieces gorengan per harinya. Wih, top markotop deh. Dan rencananya juga mau bawa nama Indonesia ke mancanegara dari jualan gorengan. Emang bisa nggak nih, Bos? Kita langsung aja kenalan sama pencetusnya deh, Bos. Halo Bos, selamat datang di Gorengan Oke, pusat gorengan nomor 1 di Indonesia. Kualitas premium, harga kaki 5. Penasaran? Tetap di Cuan, Bos. Kualitas premium, harga kaki 5. Kalau udah gitu sih jelas no kaleng-kaleng ya, Bos. Jualannya aja bukan pakai gerobakan atau di pinggir jalan. Adanya di kawasan Ruko daerah Serpong, Tangerang, Banten. Kita support sama gorengan yang di jalanan lain. Cuman memang kita di sini pure karena kita memang mau menghadirkan gorengan yang bersih, higienis, premium, orang nggak perlu takut batuk gitu ya. Jadi ya udah kita jaga semua-muanya gitu. Dijual dari mulai harga 3 ribuan per gorengan, jelas masih tergolong worth it dan gak perlu ngerogoh kantong dalam-dalam ya, Bos. Apalagi ukuran dari setiap gorengan yang ditawarkan juga lumayan besar. Dijamin puas deh. Nah, Bos, ini salah satu gorengan premium kita, bakwan sayur. Ukurannya besar, sayurannya banyak, dan bahannya fresh. Gak cuma sendiri aja nih, Bos. Koh Eren berpartner dengan Koh Henry dalam menjalankan bisnis kulinernya ini. Saling berbagi tugas dalam menjalankan bisnisnya. Koh Henry yang bertanggung jawab mendevelop menu dan operasional di depan penggorengan. Jadi ini sekarang kan ada 20 menu ya kurang lebih. Awalnya itu kita starting di 11 menu. Tagline-nya kan kita pusat gorengan Indonesia ya. Jadi kita memang mau jadi benar-benar pusat. Jadi seluruh gorengan Indonesia itu ada di kita. Jadi mungkin ke depannya itu bisa sampai 30 menuan mungkin. Sampai 30 menuan gorengan. Jadi pusat gorengan nomor 1 di Indonesia. Wow, semua jenis gorengan dari seluruh Nusantara ada di sini, Bos. Dari yang jadul pun kayak combro dan misro juga tersedia di sini. Kita bahan pakai kualitas premium semua. Contohnya salah satunya kita pakai minyak itu juga salah satu dari brand ternama yang memang udah teruji. Itu kualitasnya udah terjamin lah untuk goreng-gorengan. Selalu jaga minyak kita tuh selalu bersih. Jadi kita selalu 1-2 hari sekali kita pasti ganti. Nggak cuma itu, Bos. Untuk tempat menggorengnya pun ada beberapa kuali, yang masing-masing kuali hanya khusus menggoreng satu jenis gorengan. Nah, kualinya itu tujuannya adalah kita tuh selalu memisahkan gorengan antara yang manis dan asin. Kayak contoh nih, kayak bakwannya kita pisahin juga gorengan di kuali sendiri. Kalau yang manis nanti ada pisang wijen, pisang madu kita pisahin juga. Ada pisang coklat kita pisahin sendiri. Jadi supaya minyaknya itu nggak gampang hitam. Rasanya juga nggak campur aduk gitu. Jadi orang makan nggak ada yang rasa manis, asin gitu nggak. Jadi rasanya sendiri-sendiri. Terbukti ya, Bos, kualitasnya. Lihat aja tuh, gimana ramenya para calon pembeli ngantri untuk beli gorengan di sini. Bahkan, gorengan yang masih digoreng aja, mereka rela nungguin tuh. Gak heran, Bos, walau belum genap setahun berjalan, tempat penjualan gorengannya ini cuannya bener-bener ngalir terus. Omset kalau kita bicara daily ya, secara penjualan harian kurang lebih di angka 6 juta. Weekdays, kalau misalkan weekend di angka mungkin sekitar 9-12 juta. Wadidaw, cuannya bener gak kaleng-kaleng kan, Bos? Dari gorengan yang biasa kita jumpai di pinggir jalan, bisa naik kelas dan dapat cuan yang gak sedikit. Dalam usaha kuliner, kualitas dan konsistensi rasa harus dijunjung tinggi ya, Bos, agar konsumen tetap mau balik lagi dan lagi.
permasalahan konsistensi itu terus kita alamin selama 2 bulan awal gitu. Dan sekarang setelah 3 bulan sampai 6 bulan, sekarang sudah 6 bulan ya Gorengan Oke, itu kita baru nemu patternnya bahwa customer itu lebih baik dikasih makanan yang memang kata kasarnya enak, fresh gitu ya, ketimbang kata kasarnya ya udah asal ada aja gitu loh. Jadi kita kalau misalnya contoh nih ya, goreng nih ada sedikit gosong gitu ya, langsung kita buang gitu. Jadi kita pure memang jaga kualitas. Ingat ya bos, menjaga kualitas dan konsistensi rasa hukumnya wajib pakai banget. Nah, kalau yang bikin rame gini, apalagi kalau bukan dari kemajuan zaman. Kemajuan zaman emang sangat mempermudah bisnis, efisiensi waktu dan membantu menurunkan biaya operasional, terutama biaya marketing. Keberadaan sosial media sangat membantu para perintis usaha yang mau memasarkan produknya langsung ke target pasar yang dituju. Bahasa kerennya sih ya, digital marketing bos. Nah, good question. Sebenarnya gini, kalau ditanya begitu karena background saya F&B consultant 12 tahun. Jadi memang dari F&B consultant ngerjain brand orang, itu memang diarahkan semua ke digital. Everything into digital marketing. Nah, digital marketing ini secara cost juga lebih rendah karena kan kita bisa reach lebih banyak orang tapi dengan waktu yang lebih cepat gitu ya. Kalau konvensional kan butuh bagi flyer, bagi brosur dan segala macam gitu. Walau terbilang belum lama, Ko Eren dan Ko Henry akhirnya sepakat untuk melebarkan bisnis kulinernya dengan membuka usaha kuliner lain di sebelah outlet gorengannya. Ini nggak lain dan nggak bukan karena pede dengan konsumen yang semakin ramai loh bos. Jadi yang sebelah itu menarik gini, customer kita masuk gitu ya, loyal customer kita banyak. Kemudian mereka ngomong, kok ini nggak ada tempat makannya gitu. Kalau kita mau makan fresh terus gimana gitu. Hasil kita dengerin 1, 2, 10, ratusan sampai ribuan orang akhirnya ya udahlah kita bikin aja deh di sebelah gitu loh. Jadi kita bikin di sebelah ada tempat makannya juga, ada minum, ada kopi dan tempat makan. Gak cuma soal rasa dan kualitas produknya aja yang harus terus dipertahankan. Mendengar dan mengolah feedback setiap konsumen juga bisa jadi peluang bisnis loh, biar tambah cuan lagi bos. Jadi fokusnya adalah mendengarkan feedback konsumen. Karena konsumen ini adalah, customer is king gitu ya. Kita nggak bisa sampai hari ini juga tanpa customer yang kasih kita feedback gitu. Jadi apa yang kita kurang, kita selalu terima dan itu jadi bagian improvement kita ke depan. Dari sini kita semua belajar bos, usaha kuliner memang gak ada matinya. Apalagi makin kesini kuliner udah jadi tren dan gaya hidup di masyarakat. Gak usah pusing mau bikin usaha kuliner apa, mulai dari yang dekat dulu dengan kita bos. Kayak gorengan ini, tinggal kita bikin pembeda atau kelebihannya dibanding dengan produk sejenis di pasaran. Nah bos, udah lihat kan usaha kita? Intinya, jangan takut memulai dari hal kecil, karena hal kecil bisa menjadi besar. Yang penting oke dan cuan bos. Sensasi meleleh cream cheese-nya bener-bener bikin lupa diet. Ya nggak apa-apa lah ya, asal jangan lukai dompet. Tenang, jajan yang ini sih nggak bakal bikin tipis dompet kok. Soalnya harganya masih tergolong receh buat kantong customer. Eits, tapi ini bisa nambah saldo rekening Siska makin banyak loh. Soalnya usaha yang berawal dari rumah ini sukses bertahan selama 6 tahun. Halo bos, sekarang aku lagi sama Kak Siska. Penasaran banget nih, bisa dapet cuan dari rumah. Jadi aku dari zaman sekolah itu udah jualan di rumah, zaman-zaman belum punya toko, karena masih sekolah kak. Oh alah, penasaran gimana ceritanya? Tetap di Cuan Bos. Bos, siapa yang tahan dengan godaan cookies-cookies cantik ini? Rasanya pengen icip semuanya ya. Nah, mumpung lagi naik daun nih, yuk kita langsung samperin dapurnya. Ini bisa dapat 30. Ternyata dapur produksi dan toko kuenya masih satu lokasi loh bos. Di 0251 Society Bogor.
Dari sinilah cookies-cookies cantik tadi dibuat, Bos. Totalnya ada 9 varian cookies, yaitu Bloody Mary, Choco Cheese, Matcha, Chocolate Chunk, Biscoff Bomb, Cookies Monster, dan di Alicia. Selain itu, Doi juga bikin brownies bite yang beberapa waktu lalu juga sempat viral, Bos. Ini kan bahannya pilihan ya, Kak? Iya betul. Ini kalau misalnya stoknya nggak ada, gimana, Kak? Apa rasanya beda atau gimana? Oh itu udah pasti, karena kan ini aku tuh emang udah pakai bahan-bahan yang terpilih. Jadi biasanya ada tuh Kak momen-momen di mana bahan-bahan itu langka. Ada momen di mana aku ganti, ternyata tuh kualitasnya jadi beda. Jadi memang aku nggak bisa asal ganti gitu, karena mempengaruhi looks-nya beda, rasanya pun beda. Seteliti dan sedisiplin itu ya, Bos. Perkara bahan-bahan pun nggak boleh sembarangan. Sejak pertama kali launching hingga sekarang, Siska berkomitmen dan konsisten dengan rasa. Bos, ternyata isiannya tuh segede gini loh. Aku pikir tuh bakalan kecil-kecil gitu. Memang isiannya kita gede banget Kak, jadi kayak customer juga puas karena dalamannya tuh nggak pelit toppingnya. Dan tahu nggak sih, Bos, kalau cookiesnya ini harganya cuma 20 ribuan aja. Dan harga produk termahalnya cuma 86 ribu untuk browniesnya. Ini sih kenikmatan yang hakiki ya, Bos. Customer bisa dapat produk berkualitas bagus dengan harga yang affordable. Mantap! Oh iya, Bos, cookies ini bisa tahan sampai 3 hari di suhu ruang. Dan 5 hari di lemari pendingin ya. Yang rasa best seller apa sih, Kak, di sini? Ini yang paling best seller. Oh. Best seller kita ada red velvet namanya Bloody Mary. Jadi dia tuh red velvet daunnya, di dalamnya tuh ada cream cheese. Ini paling best seller. Yang best seller juga ada cookies and cream. Yang ini nih cookies and cream. Ada cookies and cream. Isinya apa tuh? Ada? Ini literally cookies and cream. Jadi dia tuh pakai crumble Oreo, di dalamnya ada krim susu. Dalam sehari, Siska bisa memproduksi sekitar 300 sampai 400 pieces. Dan itu selalu ludes terjual. Apalagi kalau lagi ikutan bazar, lakunya bisa sampai 2000 pieces, Bos. Bisa laku keras kayak gini tuh nggak lepas dari personal branding yang Siska lakuin untuk meningkatkan brand awareness produknya. Doi rajin bikin konten berupa keseharian atau kegiatan yang berhubungan dengan cookies dan brownies jualannya. Bahkan selama 2 tahun nih, Bos, owner yang kerap disapa di media sosial sebagai Min Bite alias adminnya Petite Bite dikenali oleh warga pengikutnya dengan jargon unik. Ya, Sebenarnya itu tidak direncanakan sih, memang aslinya begitu aja. Tiba-tiba kalau ngomong ada iya, dan ternyata itu dinikmati banyak orang. Jadi aku juga bersyukur kalau ternyata aku menghibur banyak orang dengan jargon yang tidak disengaja itu, iya, gitu. Terbukti, Bos, dengan personal branding yang tepat, Siska bisa mendongkrak omset bisnisnya semakin tinggi dibanding sebelumnya. Mantap! Kalau untuk harian kita bisa habis di 300 sampai 400 pieces cookies. Terus kalau untuk omset bulanan di 30 sampai 40. Ada cerita unik nih di balik kesuksesan yang Doi raih saat ini. Jalan cuannya berawal dari masa-masa Doi sekolah SMA dulu. Di saat anak seusianya lagi seneng-senengnya jajan kesana kemari, Siska justru hobi ngulik resep sampai jadi cuan. Sebenarnya aku suka aja, cooking and baking tuh aku suka. Jadi waktu sekolah aku tuh sering banget setiap malam aku bikin kue. Besokannya aku bawa ke sekolah, tapi aku cuma bagi-bagi aja. Aku senang aja masak, aku tuh senang banget. Jadi akhirnya aku bagi-bagiin ke teman, ternyata teman-teman itu memberikan feedback yang baik. Mereka malahan minta lebih, jadi meminta aku kayak udah jual aja. Akhirnya aku decide untuk ya udah deh aku jual aja, ternyata peminatnya banyak. Pada saat aku open pre-order kloter pertama, yang dimana itu belum punya nama juga, aku tuh udah dapat 15 box pada saat itu. Setiap usaha pasti butuh pengembangan dan inovasi. Begitu pula yang dilakukan Siska. Selama setahun, Doi membuka pre-order brownies. Selama itu pula, Doi sambil belajar bikin cookies. Bayangin, Bos, udah berapa kali Doi menelan kegagalan sebelum akhirnya resep cookies yang Doi ciptain berhasil dan diduplikasi untuk varian cookies lainnya.
Cookies itu kan dia tipe kue kering tapi nggak begitu kering ya, kayak kering tapi basah. Itu jadi yang susah untuk memberikan konsistensi antara kering atau basah. Pada saat trial and error, aku itu kesulitan untuk mengira-ngira kira-kira timing yang pas untuk menciptakan soft cookies itu di berapa lama. Jadi waktu itu kesulitan, entah bakingnya kira-kira berapa menit ya, apakah segini cukup. Jadi itu butuh waktu yang lama banget untuk menciptakan cookies. Dari pengalaman Siska, sulit bukan berarti nggak bisa ya bos. Dengan ketekunan dan konsistensi, kita juga bisa kok memulai bisnis dari rumah kayak Siska. Kita coba dulu dari kecil, bisa nyoba dari di rumah aja, bisa banget sampai nantinya kemungkinan akan membesar gitu kan. Jadi menurut aku jangan takut mencoba, untuk coba-coba dalam skala kecil tuh sebenarnya nggak apa-apa banget. Ya, gimana kakak? Udah nyoba semuanya tapi ada satu yang ketinggalan. Ah betul. Ini bestseller Ada kita lagi? juga, namanya Choco Chills. Uh. Gimana tadi kakak so far suka? Suka semua. Apalagi yang red velvetnya. Dia memang paling bestseller di sini. Kakak kalau suka yang Bloody Mary, yang red velvet, berarti kakak akan suka yang ini. Karena dia perpaduan choco, caramel, and chill. Monggo dicoba. Aku coba ya kak. Dia melted dalamnya. Last but not least, boleh dong bagi tips buat yang memulai usaha dari rumah biar bisa pecah telur dan cuan kayak Mini Bite. Kalau tips dari aku adalah konsisten dan jangan takut nyoba sih kak. Di era banyaknya gempuran kompetitor dan banyak gebrakan-gebrakan baru kan, itu menurut aku kita sebagai business owner harus banyak akal dan idenya untuk terus build awareness terhadap brand kita gitu. Paling penting sih jangan takut nyoba, karena aku pun punya usaha kayak sekarang itu dimulai dari rumah dulu, dari kecil-kecil dulu dalam skala yang kecil sampai sekarang setelah 6 tahun bisa dalam skala yang besar. Baik. Dan yang paling penting, Cuan bos. Dia memang ada aroma harum gini ya Pak ya? Ya, ini aroma harum yang sangat disukai oleh customer kita, Mas. Bos, banyak peluang yang bisa dipilih dalam memulai berbisnis. Salah satunya dengan melirik bisnis yang membuka peluang kemitraan nih bos. Nggak percaya? Kita coba buktiin aja deh bareng Lutfi yang lagi tertarik belajar berbisnis kemitraan sama ahlinya. Halo, permisi. Pak Jimmy ya? Ya, benar. Halo Pak, saya Lutfi. Halo dari Lutfi. Oh iya. Aduh, Pak Jimmy, saya denger-denger nih Pak Jimmy buka jasa ini ya, cuci AC. Iya, benar. Saya rencana mau gabung kemitraan nih Pak. Gimana tuh Pak caranya Pak? Wah, ini kebetulan Mas, karena kita juga ada kebutuhan untuk menambah mitra kita, Mas. Wah, Cuman saran saya, gimana kalau Mas coba ikutin proses kita nih, supaya Mas punya gambaran proses layanan kita itu seperti apa. Kebetulan tim kita nih lagi mau melayani customer hari ini. wah jadi saya boleh ikut nih Pak? Boleh Oke, banget. siap Pak. Saya mau ikut ya Pak. Oke, silakan langsung. Saya gabung ya Pak. Ya. Halo, Halo, Bos. mau jasa servis AC yang bersih, hemat dan sehat? Hanya ada di Simply Cool AC. Penasaran? Saksikan terus hanya di Cuan Bos. Jasa cuci AC panggilan ke rumah yang dirintis oleh pasangan suami istri Pak Jimmy dan Bu Deris ini sudah berdiri sejak tahun 2018 lalu bos. Dan sudah menjangkau area Jadetabek dan Surabaya. Wah Mas, kayaknya ini ya Mas rumahnya Mas? Oh iya bener sih ini nomornya. Bener ya? Oke yuk Mas, kita parkir Mas. Jadi apa aja nih Mas yang perlu kita bawa Mas? Paling ember itu 2, tangga, terpal, wak. Oke yuk Mas, kita turunin langsung kali Mas. Setibanya di rumah pelanggan, semua alat harus dipersiapkan. Ayo Lutfi, bantu bawain tangganya ya. Halo Kak. Halo, selamat siang. Kak, ini kita dari
Simply Cool. Iya. Ya, kira-kira AC yang mana Kak yang mau kita cuci? Yang ini nih Kak, udah 2 bulan nggak dicuci, jadi sepertinya butuh cuci soalnya udah nggak dingin juga untuk AC-nya. Langkah pertama, kita kudu cek dulu keadaan unit AC indoornya, Bos. Untuk urusan ini, biar ahlinya aja deh yang ngecek. Mas, idealnya tuh kalau kita cuci AC tuh berapa bulan sekali sih Mas? Kalau untuk pemakaian dari 8 jam sehari itu idealnya sih 3 bulan sekali. Kalau untuk yang 24 jam itu paling 2 bulan sekali. Wah, debu yang menumpuk di bagian dalam unit AC jadi penyebab utama AC jadi nggak dingin. Jadi harus segera dibersihkan. Setelah casing AC dibongkar, lanjut pasang cover untuk pencuciannya. Mas, buat airnya tolong disiapin ya di kamar mandi. Oh oke, tunggu Mas ya. Siap. Mas, udah ready ya ini? Oh ya. Selangnya. Saya minta ya. Oke, siap Bang. Lanjut, kita siapkan semprotan airnya dulu, Bos. Untuk membersihkan bagian dalam unit AC yang berdebu, perlu menggunakan alat semprot air bertekanan tinggi, Bos, agar debu yang menempel bisa dengan mudah dibersihkan. Gimana Mas Lutfi? Pak Jimmy. Masih agak kotor nih Pak, masih dibersihin. Ini kita di indoor, kita harus pastikan dia bersih Mas. Oh begitu Pak ya. Jadi ini bagian yang nggak boleh dilewatin lah ya Pak ya. Pasti, ini yang paling utama ini. Saya boleh nyoba nggak Pak? Wah, boleh juga nanti, bisa dicoba nanti Mas. Setelah melihat proses pembersihannya, Lutfi bisa nggak ya bersihin kisi-kisi AC-nya, Bos? Oh iya Pak Jimmy, ada bagian khusus nggak yang perlu saya semprot gitu Pak? Ya, untuk bagian yang khusus disemprot, itu bagian evaporator Mas, yang ada sirip-siripnya. Oh di sini ya Pak Karena ya? itu yang paling rawan kotor. Lalu bagian talang, bagian bawah, itu kita pastikan tidak ada kotoran yang tersisa. Karena kalau itu tersumbat, biasanya nanti dia bocor airnya. Ternyata ada bagian-bagian AC yang nggak boleh terlewatkan saat dibersihkan, Bos. Karena akan berpengaruh pada suhu AC kalau terlewat. Nah, ini sekarang kita cuci dengan uap Mas. Oke, next step uap ya Pak ya? Ya, langkahnya sama Mas. Nggak cuma cuci AC dengan semprot air aja. Jasa cuci AC Pak Jimmy ini juga punya teknik cuci uap AC pertama di Indonesia, Bos. Mantap kan? Cuci uap ini sesuatu hal yang belum ada di Indonesia. Di luar negeri sebenarnya sudah diaplikasikan. Jadi itu jadi trademark kita pada saat kita membentuk Simply Cool AC ini. Berani membuat perbedaan dengan kompetitor, jadi kunci utama dalam menempatkan posisi usaha kita di mata konsumen, Bos. Karena ada perbedaan jasa yang ditawarkan, konsumen akhirnya bakal melirik, Bos. Hampir setiap tahun kita terus mencari produk-produk baru ya yang terkait. Kita juga ada namanya cuci foam, jadi dengan bahan kimia khusus itu bisa membersihkan evaporatornya jauh lebih bersih daripada sekedar air. Ada cuci kinclong, jadi buat AC yang covernya sudah berwarna kusam, coklat, itu kita bisa buat jadi warnanya putih lagi, jadi AC jadi seperti baru gitu. Oke, udah cukup Mas Lutfi kayaknya. Oke, cukup ya Pak ya? Iya. Berarti setelah ini? Nah, setelah ini kita tutup dengan kita semprotkan namanya disinfektan khusus untuk AC. Oh ini dia Pak. Ya, ini kita semprotkan di evaporator secara merata Mas. Oke. Dia memang ada aroma harum gini ya Pak ya? Ya, ini aroma harum yang sangat disukai oleh customer kita Mas. Wow, lengkap pakai banget nih, Bos, pelayanan jasa cuci AC yang ditawarkan Pak Jimmy. Tapi kira-kira untuk kisaran harganya mahal-mahal nggak ya, Bos? Jadi kalau untuk produk kita, kita start dari harga 120.000 itu untuk cuci disinfektan, sampai yang paling tinggi kita punya cuci kinclong itu harga 350. Jadi memang secara harga itu kita memang di atas dari pasaran gitu. Karena memang kita berusaha menyesuaikan dengan segmen market yang memang ingin kita kejar gitu.
Minimal order di harga Rp250.000, hitungannya sudah termasuk free transport ke seluruh area Jadetabek, Bos. Makanya, bisnis kemitraan jadi opsi terbaik Pak Jimmy untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi memang kita sudah membuka kemitraan ini sejak 2020. Pada saat kami mulai bisnis ini, ternyata respon dari market itu sangat tinggi. Sehingga kami mengajak beberapa teman-teman untuk bisa bermitra dengan kami untuk bisa mengejar dari permintaan dari customer ini. Kita sampai dengan saat ini udah hampir 5 tahun, jadi kontrak kemitraannya sendiri 5 tahun, sistemnya bagi hasil. Nah, bermitra dengan model menanam modal seperti ini bisa jadi pilihan terbaik yang mau memulai bisnis nih. Istilahnya kita menjadi investor ya, Bos. Kalau kami punya visi ya bahwa kami ingin menjadi perusahaan layanan AC yang memiliki cabang di seluruh kota besar Indonesia. Visinya itu, dan kita coba mengarah ke sana. Kita sudah buka di kota Surabaya. Harapannya kalau market Surabaya kita udah bisa capai titik yang stabil, kita akan go lagi ke kota-kota yang lain gitu. Walau punya potensi kemitraan yang ramai peminat, Pak Jimmy belum mau langsung gegabah membuka kemitraan di berbagai daerah. Meriset dan menyesuaikan kondisi pasar di tiap daerah terus dilakukan. Pelan-pelan, seluruh Indonesia pastinya akan ada jasa cuci AC dari Pak Jimmy. Mantap! Masih ada satu bagian terpenting dan gak boleh terlewatkan dalam setiap pengerjaan jasa cuci AC. Membersihkan bagian outdoor unit AC-nya. Ini salah satu tantangan yang tidak boleh dilewatkan dalam menjadi penyedia jasa cuci AC. Meskipun ada di luar ruangan, unit outdoor AC ini juga harus bersih saat dicuci, Bos. Gimana Mas Lutfi? Pak Jimmy, ini Pak kayak masih agak kotor sedikit sih Pak. Ya, itu perlu dibersihin Mas kalau outdoor. Karena penting kalau dia kotor atau masalah nanti AC-nya juga nggak dingin. Jadi nggak cuma yang bagian dalamnya aja. Selain itu juga nanti kita cek juga untuk ampernya dan juga untuk tekanan freonnya. Mas, gantian ya Mas. Semprot sampai bersih ya Lutfi unit outdoornya, biar AC-nya dingin lagi dan lagi. Bisnis jasa cuci AC ini menurut Pak Jimmy juga ada siklusnya, Bos. Banyaknya order yang masuk sangat berpengaruh dari siklus musim. Pernah di waktu musim kemarau, orderan yang masuk sampai 1.000 unit AC dalam sehari, Bos. Gokil banget ya. Tahap akhir dalam proses cuci AC adalah pengecekan arus listrik dan tekanan freon pada unit outdoornya, Bos. Ini untuk memastikan tidak ada kerusakan pada unit AC yang bisa menyebabkan AC tidak dingin walau sudah dicuci sekalipun. Terakhir, kita kembali pastikan suhu yang dikeluarkan pada unit AC sudah dingin nih, Bos. Dan artinya semua pengerjaan jasa pencucian AC sudah beres nih, Bos. Oke Kak, jadi tadi indoor udah kita cuci, outdoor juga udah kita cuci, semuanya terus kita cek tekanan freon sama ampernya, kondisinya normal semua. Oke, gitu, siap. Kak. Makasih ya Mas. Sama-sama Kak. Jadi gimana Mas Lutfi? Tertarik bermitra dengan kami? Saya tertarik banget Pak bermitra sama Simplicool. Dan saya yakin Pak, semua SOP yang Simplicool pakai ini bakal bisa bikin customer aman dan nyaman. Karena sesuai SOP yang tadi saya belajar. Keren banget Pak. Oke, kalau begitu nanti kita lanjut diskusi di kantor kami ya Pak? Siap-siap Pak. Oke, nah gimana Bos? Tertarik bermitra dengan kami? Dengan bermitra, usaha bersama bisa menghasilkan peluang yang lebih besar dan resiko yang lebih kecil. Yang penting, cuan Bos! Wah, saya mau jus alpukat, Mas. Ini serba 5.000 semua ya? Iya, semua apapun varian ya? 5.000. Oke, saya mau jus alpukat. Iya. Terus jus kemudian alpukat. bungkus yang naga sama Iya. mangga. Wah, Bos, siapa yang nggak ngiler kalau lihat yang segar-segar?
Mister Cuan aja sampai pesen banyak. Tapi jadi beda cerita kalau udah masuk musim penghujan. Boro-boro laku keras, terkadang malah jualannya masih sisa banyak. Duh, padahal operasional udah terlanjur keluar. Gimana dong solusinya? Mister Cuan ya, kebetulan nih saya mau nanya nih. Ya, Kita jualan es, ini kan musim hujan ya. betul. Kayaknya penjualan beda sama kalau cuaca lagi cerah. Ada solusi nggak Mister Cuan? Mungkin stoknya dibagi. Oh seperti itu. Jadi ini kan banyak nih Mas. Iya. Ya mungkin yang difokusin mana yang 3 yang paling rame, yang paling laku. Nah fokus di stok di situ dulu. Kemudian kalau bisa batu esnya lebih banyak dibandingkan airnya. Oh seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau batu es nanti encer, nanti bisa ditambahin tuh serbuknya atau jusnya dan lain-lain. Itu akan menghemat biaya. Misalnya pertama yang paling besar biayanya itu kalau nggak salah mungkin listriknya kali ya. Pakai berapa freezer nih di sini? Freezer ada 2 saya. Ada 2. Nah, nanti dilihat kalau andaikan misalnya stoknya cukup untuk 1 freezer, 1 freezer aja dulu. Oh, dipakai. Jadi kalau lagi musim hujan, 1 batu es di 1 freezer cukup, yang 1 bisa dimatiin. Nanti Mas nih bisa menghemat dari sisi biaya listriknya. Yang kedua juga harus diperhatiin biaya transportnya Mas. Biasanya banyak orang yang belanjanya harian kan? Iya betul. Nah, disatuin pembelian bahan bakunya, digabungin sehingga mungkin bisa diatur seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Iya. Menghemat waktu, menghemat biaya transport. Yang ketiga, asetnya dijaga. Aset kayak misalnya kulkas, freezer itu kalau nggak dirawat, rusak. Nah itu pada saat rusak, bahan baku bisa rusak semua tuh. Nah baru yang terakhir, yang paling penting juga adalah harus melihat nih tren penjualan. Kan udah sering nih, jualan udah lama ya? Udah berapa tahun nih Mas? Sudah 4 tahun saya. Udah 4 tahun, berarti Mas sudah paham dong. Yang rame itu mungkin di jam-jam tertentu kan? Nah pada saat di jam-jam tertentu, nggak apa-apa tuh stok banyak. Oh siap. Tapi pada saat yang agak slow, stoknya dikurangin. Karena mungkin saya yakin nih kalau alpukat bisa jadi mungkin marginnya 50%, kalau Taiki bisa dapat 70%. Gitu kan? Nah, fokuslah di margin-margin yang tinggi. Oh gitu, iya Mas. siap. Oke Mister Cuan, terima kasih atas saran-sarannya. Ya, mudah-mudahan lancar ya Mas. Amin, amin. Mudah-mudahan rame terus walaupun hujan tetap rame. Amin, amin Siap, Mister Mister Cuan. Jaru. Makasih ya Mas. Ya sama-sama.